Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dewi Sinta Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metabolisme sel. Setelah mempelajari materi metabolisme sel ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Kemudian, siswa mampu memahami peran enzim dalam metabolisme dan dapat menjelaskan proses anabolisme serta katabolisme. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu peran enzim dalam metabolisme. Enzim adalah protein katalik. Dalam organisme, enzim berperan sebagai biokatalisator, yang artinya enzim dapat mempercepat reaksi-reaksi biologi tanpa mengalami perubahan struktur kimia. Kemudian komponen enzim. Komponen enzim ini dibedakan menjadi dua, yaitu komponen enzim sederhana dan komponen enzim kompleks. Komponen enzim sederhana terdiri atas protein. Kemudian komponen enzim kompleks atau enzim konjugasi terdiri atas komponen protein dan komponen-komponen non-protein. Selanjutnya yaitu sifat-sifat enzim. Enzim memiliki sifat yang pertama yaitu dipengaruhi oleh suhu dan pH, di mana pada suhu tinggi enzim akan mengalami denaturasi, sedangkan pada suhu rendah kerja enzim akan terhambat. Kemudian sifat enzim yang kedua yaitu bekerja secara spesifik, yakni hanya dapat bekerja pada satu substrat tertentu. Contohnya enzim maltase hanya dapat memecah maltosa menjadi glukosa. Kemudian yang ketiga yaitu enzim bekerja secara bolak-balik atau reversible. Artinya, enzim dapat mengkatalis penguraian suatu senyawa menjadi senyawa lain maupun sebaliknya, mengkatalis penyusun senyawa-senyawa tersebut menjadi senyawa semula. Yang selanjutnya yaitu enzim diperlukan dalam jumlah sedikit. Kemudian sifat enzim dapat bereaksi dengan substrat asam maupun basa. Kemudian enzim berupa kaloid dan yang terakhir yaitu dapat digunakan berulang kali. Yang selanjutnya yaitu materi mekanisme kerja enzim. Yang pertama yaitu teori lock and key atau gembok dan kunci. Teori ini menjelaskan bahwa enzim diumpamakan sebagai gembok karena memiliki sebuah bagian kecil yang dapat berikatan dengan substrat. Bagian ini disebut sisi aktif. Sementara itu, substrat diumpamakan sebagai kunci karena dapat berkaitan secara pas dengan sisi aktif enzim. Nah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar. Kemudian, teori ketetapan induksi. Teori ini dikemukakan oleh Daniel Koslan. Teori ini menjelaskan bahwa sisi aktif enzim dapat berubah bentuk sesuai dengan substratnya atau fleksibel. Materi yang selanjutnya yaitu katabolisme. Katabolisme merupakan proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Nah, contoh dari proses katabolisme ini yaitu respirasi sel. Respirasi sel merupakan salah satu bentuk proses katabolisme yang menguraikan senyawa organik kompleks menjadi senyawa-senyawa sederhana. Proses respirasi sel berlangsung di mitokondria. Nah, berdasarkan kebutuhan oksigennya, respirasi dibedakan menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Yang pertama yaitu respirasi aerob. Respirasi aerob ini merupakan respirasi yang memerlukan oksigen. Nah, persamaan reaksi aerob yaitu C6H12O6 plus 6O2 menjadi 6CO2 plus 6H2O dan ATP. Proses respirasi aerob yang pertama yaitu glikolisis. Glikolisis merupakan proses pemecahan glukosa menjadi dua asam pirufat dan energi berupa ATP dan NADH yang terjadi di dalam sitoplasma atau sitosol. Hasil akhir dari glikolisis adalah dua asam pirufat, dua ATP, dan dua NADH. Proses yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif. Proses ini akan mengubah asam pirufat menjadi asetil CoA. Dalam proses ini akan menghasilkan satu buah molekul NADH
untuk tiap perubahan molekul asam pirufat menjadi asetil-CoA dan melepaskan CO2. Kemudian dekarboksilasi oksidatif ini terjadi di sitoplasma. Proses yang ketiga yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs terjadi pada matriks mitokondria. Pada siklus Krebs, asam pirufat diubah menjadi bentuk asetil. Hasil akhir dari siklus Krebs adalah 4CO2, 2 ATP, 6 NADH, dan 2 FADH2. Proses yang terakhir yaitu transfer elektron. Transfer elektron terjadi di membran dalam mitokondria. Pada transfer elektron terjadi pelepasan elektron yang terkandung dalam H+ dan H2 yang diikat oleh NAD dan FAD melalui sistem sitokrom pada membran dalam mitokondria, sehingga menghasilkan energi dalam bentuk ATP sebanyak 30-32 molekul ion H- akan bersatu dengan O2 membentuk molekul air. Setelah saya menjelaskan proses aerob tadi dapat disimpulkan melalui tabel ini, di mana tahap-tahapannya dari glikolisis sampai dengan transfer elektron, kemudian produk yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu respirasi anaerob. Respirasi anaerob ini merupakan respirasi yang tidak memerlukan oksigen. Selanjutnya yaitu fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol menggunakan bahan baku berupa asam pirufat dari hasil glikolisis menghasilkan etanol, CO2, ATP. Materi yang selanjutnya yaitu proses anabolisme. Proses anabolisme yaitu penyusunan senyawa-senyawa kompleks dari senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Proses ini membutuhkan energi bebas dari lingkungannya. Contoh pada proses anabolisme pada makhluk hidup yaitu fotosintesis dan kemosintesis. Fotosintesis adalah proses pengubahan zat-zat organik yaitu H2O dan CO2 oleh klorofil menjadi zat organik yaitu karbohidrat dengan pertolongan cahaya. Nah, proses fotosintesis ini dibedakan menjadi dua, yaitu proses fotosintesis gelap dan proses fotosintesis terang. Yang pertama yaitu reaksi terang. Reaksi terang terjadi jika ada cahaya. Reaksi terang terjadi pada membran tilakoid. Pada membran tersebut terdapat fotosistem yang tersusun dari pigmen-pigmen seperti klorofil A, klorofil B, dan karotenoid. Reaksi ini menghasilkan ATP dan NADPH2. Kedua senyawa tersebut akan digunakan dalam reaksi gelap. Yang terakhir yaitu reaksi gelap atau biasa disebut dengan siklus Kelvin. Reaksi gelap berlangsung di dalam stroma tanpa memerlukan cahaya. Reaksi ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap fiksasi. Pada tahap ini CO2 berikatan dengan ribosa bifosfat atau RUBP membentuk 2 molekul 3 fosfogliserat atau PGA dengan bantuan enzim RUBP karboksilase. Reaksi terjadi yaitu 6CO2 plus 6 RUBP menjadi 12 PGA. Selanjutnya yaitu tahap reduksi. Pada tahap ini PGA diubah menjadi DPGA atau 1,3 difosfogliserat melalui penambahan gugus fosfat dari ATP. Selanjutnya, NADPH mereduksi DPGA menjadi fosfogliserat dehid PGAL atau D3P. Reaksi yang terjadi yaitu 12 PGA menjadi 12 DPGA, kemudian menjadi 12 PGAL. Tahap regenerasi. Pada tahap ini, molekul PGAL disusun ulang menjadi 3 molekul RUBP. Untuk menyelesaikan siklus ini menghasilkan 3 ATP. Adapun sebagai PGAL yang lain digunakan untuk membentuk glukosa. Demikian tadi penjelasan materi tentang metabolisme sel. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.